Oke, kembali lagi di forum Timnas dan kali ini gua mau membahas pertandingan antara Indonesia berhadapan dengan Turkmenistan di lanjutan laga persahabatan atau agenda FIFA, jeda internasional FIFA Matchday yang berakhir dengan kemenangan Indonesia 2-0 menghadapi Turkmenistan. Kalau secara kemenangan, ini kemenangan yang bagus, kemenangan yang penting ya untuk meraih poin ya. Tapi yang gua mau bahas di video kali ini bukan kemenangannya, bukan soal menangnya, tapi soal cara bermainnya, tapi soal permainannya. Oke, jadi pisahkan soal dua itu. Nah, kita tahu bahwa timnas senior ini bukan timnas senior yang 100% kekuatan terbesarnya, karena ada beberapa pemain yang biasanya membela timnas senior yang menjadi andalan yang harus berada di timnas U23, karena besok, tepatnya benar-benar besok, akan langsung bermain lagi tuh timnas U23 di laga kualifikasi Piala Asia U23. Maka dari itu banyak kan pemain-pemain yang mungkin sebelumnya tidak dipanggil timnas, sekarang diberikan kesempatan oleh STY karena kekurangan pemain timnas seniornya ya, harus dibagi nih. Contoh Marcelino, contoh Rido, contoh Arhan. Ini 3 pemain aja ini sudah punya kontribusi yang besar biasanya di timnas senior ya kan. Maka dari itu banyak pemain-pemain yang dipanggil kembali. Contoh Egy, contoh Adam Alis, contoh Nadeo, itu diberikan kesempatan semua ya, which is good ya, tidak ada masalah. Nah, kita masuk ke pembahasan starting 11. STY main pertama dengan 3 back tengah atau 5 back, 5-4-1 ya, lebih tepatnya, dengan di belakang ada Nadeo penjaga gawang, lalu backnya di Jordi Amat. Sandy Walsh menjalani debutnya pertama kali bermain untuk timnas Indonesia, dan juga Dewangga. Di kiri ada Edo, di kanan ada seorang Asnawi, kapten ke-11. Di tengah ada Klok dengan Kambuaya, di depan ada Adam Alis, di kiri Sadil di kanan, dan juga Dendi Sulistiawan. Sebenarnya pada saat starting 11 ini keluar 5 back bermain, gua agak sedikit mempertanyakan, karena kita tahu Turkmenistan ini bukan tim yang kuat-kuat banget, enggak. Peringkat 138, kita 150, enggak beda jauh. Tidak beda jauh. Ya, kita sudah membuktikan lawan Curaçao yang peringkat jauh di atas kita 84, bedanya 70 loh, hampir 70. Tapi kita bisa menang. Artinya ya gue agak mempertanyakan kenapa kita justru memilih bermain dengan 5 back yang artinya kita lebih bertahan. Dan itu terlihat di babak pertama kita kesulitan untuk memenangi duel, terutama di lini tengah. Kita nggak bisa build up bola seperti biasanya. Kalau gue bilang, selalu di tengah itu kosong, kalah jumlah orang dengan pemain Turkmenistan, sehingga ujung-ujungnya long ball. Beruntung dapat 1 gol. Itu apakah peluang kesekian dari timnas? Enggak, itu peluang pertama dari timnas Indonesia. Dendi Sulistiawan itu berasal dari long ball, salah clearance dari pemain Turkmenistan. Kebetulan ada Dendi di situ, di shooting. Golnya luar biasa, gua akui luar biasa, perfecto. Tapi apakah Dendi setiap pertandingan menciptakan gol seperti itu sebelumnya? Kan enggak, ya kan? Artinya ada berbau ya mungkin timingnya tepat, benar-benar kebetulan lah. Ya, kebetulan dia mampu menciptakan gol yang sangat spektakuler. Nah, cuman yang menjadi PR adalah kita tidak bisa create peluang yang begitu berbahaya itu banyak, terutama di babak pertama. Hampir nggak ada. Bahkan kita membuild up serangan yang rapi aja sulit. Ya, kelihatan di depan terutama Sadil, Adam Alis, dan juga Dendi ini secara kekompakan itu masih sangat, dalam tanda kutip, buruk lah. Ya, bahasa kasarnya buruk lah. Mereka mungkin bermain ya as individual, mereka menunjukkan skill. Sadil menurut gue ya terlalu banyak megang bola, terlalu banyak dribble. Timingnya ketika dia harus melakukan passing, ada beberapa momentum di mana dia harus passing, dia tidak passing, dia tetap dribble dan akhirnya dilanggar. Maksud gue, Sadil tahu bahwa dia pasti dikawal banyak pemain, dia punya atribut dribbling, cuman dribblingnya itu harus dilakukan dengan tepat. Harus diakhiri juga dengan end passing, tidak dribble doang, tapi end passingnya apa?
Ya kan, end produknya tuh apa? Entah dia shoot, entah dia passing. Nah, itu yang masih kurang menurut gue. Tapi ya Sadil ini kan kalau kita tahu bahwa kemarin itu sempat ada masalah di mana dia mengeluhkan soal jam terbang. Nah, sekarang diberikan kesempatan oleh STY main sejak awal. Ya kan, main sejak awal, dia bekerja keras, gue akui. Dia bekerja keras, dia track back, dia ngepres. Cuman yang menjadi masalah dari Sadil dan pemain-pemain muda lainnya itu soal ego. Soal ego. Ketika menguasai bola, di situ mereka mencoba untuk show off, dribble yang ujung-ujungnya bukan menguntungkan kita, melainkan merugikan kita. Karena apa? Secara sirkulasi bola itu terhambat. Terlalu lama pegang bola akan menimbulkan sirkulasi bola itu terhambat. Dan itu terbukti. Turkmenistan dapat begitu banyak peluang loh. Beruntung Nadeo bermain luar biasa di pertandingan kali ini, dan finishing dari Turkmenistan itu banyak kan nyaris. Nah, masuk babak kedua, STY langsung ubah kan dengan masukkan Egy, ganti Dewangga. Nah, di situ mereka bermain dengan 4-3-3. Ya, dengan harapan apa? Memenangi duel di tengah. Adam Alis digeser ke tengah karena Adam Alis di depan juga tidak bisa ngapa-ngapain. Digeser ke tengah jadi 4-3-3. Ya, kalau dibilang ada peningkatan mungkin sedikit dibandingkan babak pertama. At least mereka bisa pegang bola lah. Tapi begitu mereka ngepres di awal-awal juga, ketika mereka ngepres di situ kelihatan ngepresnya cukup rapi sehingga Turkmenistan pun beberapa kali kehilangan bola. Nah, yang menjadi permasalahan kembali lagi ketika bola itu harus masuk ke final third, di situ kita kehilangan kreativitas. Ya. Bukan Lilipaly, Egy ditaruh di kiri, menurut gue tidak efektif, terbukti tidak efektif. Ya, dan Sadil pun di babak kedua nggak kelihatan sama sekali. Dendi nggak kelihatan. Dendi selain cetak gol dia bekerja keras, tapi ketika menyerang itu tidak dikasih bola, tidak berapa kali through pass-nya juga kekencangan ke Dendi, sehingga dia juga sulit untuk berkembang gitu. Ya, kecuali dia cetak gol keren, tapi sisanya juga dia tidak bisa berbuat banyak. Nah, ini menjadi problem di pertandingan kali ini, bahwa di babak kedua banyak sekali peluang dari Turkmenistan, bahkan sampai Nadeo itu harus sudah kayak De Gea mainnya. Ada kena tiang, ada kena mistar, ada yang nyaris-nyaris. Nah, ini ini berbahaya kalau terjadi nanti di Piala Asia. Ya, kalau sekarang gue sih agak meremata lah, karena ini masih FIFA Matchday, ini laga persahabatan. Yang penting kita menang, it's okay. Egy bisa cetak gol, keren banget golnya. Tapi ini harusnya menjadi evaluasi juga bagi STY, bahwa squad yang sekarang ini masih banyak PR, terutama bagaimana membuild up sebuah serangan, menguasai bola di tengah itu terlalu cepat kita kehilangan bola, itu menjadi problem. Biasanya Indonesia bisa kontrol di tengah, tapi di pertandingan kali ini terlihat sulit untuk mengembangkan permainan. Turkmenistan justru lebih kontrol the game. Padahal Turkmenistan ini dibilang bagus-bagus amat, enggak, tapi mereka dominasi. Mereka menang duel second ball, mereka menang duel 1 lawan 1, mereka menang. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh pemain kita dan tentu saja dievaluasi oleh STY. Ya, jadi ya secara kesimpulan, apakah kita layak menang? Menurutku ini termasuk ugly win. Cuman nggak ada masalah, kita dapat poin, tetap kita menang, itu poin pertamanya. Yang jelas gue pengen lihat besok seperti apa. Ya, ketika U23 main, mayoritas juga pemainnya bukan U23 yang kasar, tapi udah reguler di klub, udah udah sering main di timnas senior, harusnya jauh lebih baik dibandingkan ini. Ya, dibandingkan permainan timnas senior di pertandingan kali ini, karena menurut gue hampir tidak ada yang bermain seperti biasanya, hampir tidak ada pemain yang bermain bagus banget, nggak ada. Justru yang berkontribusi banyak pemain yang baru masuk kayak Lilipaly sama Egy di babak kedua. Yang itu harus menjadi perhatian juga bagi STY. Apakah Egy dan Lilipaly layak diberikan kesempatan lebih? Kalau menurut gue sih layak. Ya, Egy itu kan sebenarnya kenapa dia drop di timnas? Karena egonya. Berapa kali dia terlalu individual bermainnya, terlalu banyak mengambil keputusan yang salah. Tapi kalau dia bisa turunkan egonya, ini pemain yang sangat berbakat. Ini pemain yang bisa menjadi pemain andalan timnas Indonesia. Tinggal kembali lagi ke Egy-nya, mau nggak dia turunkan ego. Nah, di pertandingan tadi yang menurut gue lumayan bagus penampilan dari Egy. Ya, harus diapresiasi juga, dia masuk ke babak kedua tapi permainannya lumayan memberikan impact. Oke,
Jadi segitu dulu. Kembali lagi, gue tidak mau judge yang begitu lebih, nggak begitu lebay. Ya ini jelas ugly win, cuman kembali lagi ya, dengan squad seperti ini banyak pemain yang dicoba-coba oleh STY, which is good juga untuk STY lihat pemain-pemain mana yang kiranya nanti di Piala Asia di Januari itu bisa diandalkan. Itu penting, ya itu jauh lebih penting. Kalau sekarang kan hanya untuk cari poin, tapi kalau di Piala Asia nanti, nah itu benar-benar kontes yang sebenarnya, ya itu yang jauh lebih penting. Oke, segitu dulu pembahasan di video kali ini. Kita akan kembali lagi di besok ya, pembahasan tentang timnas U23. Salam sepak bola Indonesia.